Kemenangan Joe Biden sudah diakui oleh suara elektoral. Artinya kabinet yang disebut-sebut akan menjadi kabinet paling beragam sepanjang sejarah Amerika akan segera terwujud. Kita lihat dalam kabinet berwarna Joe Biden. Kita lihat slide yang pertama. Pertama, jumlah wanita di dalam kabinet Biden yang lebih banyak daripada kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu berjumlah 9 orang. Wakil presiden saja ini sudah mencetak sejarah ya. Satu-satunya wakil presiden perempuan dan bukan berasal dari ras kulit putih, tapi malahan keturunan campuran India dan Afro-Amerika. Kamala Harris. Kamala sebelumnya pernah menjabat sebagai senator dan jaksa agung di California. Di awal pencalonannya sebagai senator di California tahun 2015, Harris ini sempat menyerukan reformasi imigrasi, peradilan pidana, kenaikan upah minimum dan perlindungan hak reproduksi perempuan. Setelah memperoleh kemenangan, Harris berjanji akan melindungi imigran dari regulasi Donald Trump saat itu. Nah, di 2019 Harris sempat mau mencalonkan diri sebagai presiden AS, tapi di akhir tahun akhirnya sempat mengundurkan diri dengan alasan kekurangan dana. Namun akhirnya di Agustus 2020 Joe Biden mengumumkan bahwa Harris akan menjadi wakilnya dalam pemilu AS. Nah, kemenangan ini mematahkan stigma dominasi laki-laki di posisi kedua tertinggi negeri Paman Sam. Berikutnya ada Janet Yellen yang dicalonkan sebagai Secretary of Treasury, atau kalau di sini ini semacam Menteri Keuangan begitu ya. Yellen akan menjadi Menteri Keuangan wanita pertama di Amerika Serikat. Yellen pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Bank Sentral The Federal Reserve dan juga sebagai penasihat ekonomi untuk mantan Presiden Bill Clinton. Salah satu prestasinya adalah waktu itu membantu mengarahkan pemulihan ekonomi Amerika Serikat setelah krisis keuangan 2007 dan resesi pada saat itu. Nah, pemilihan Yellen kalau menurut para ahli ini didasari oleh krisis besar akibat pandemi dan juga rapuhnya ekonomi Amerika Serikat. Ketika menjabat di The Fed, Yellen dikenal fokus memperhatikan pekerja di AS dan juga ketimpangan sosial. Oke, kita akan lihat yang berikutnya. Ini ada Katherine Tai sebagai utusan perdagangan AS atau USTR yang baru. Jabatan ini setara dengan jabatan menteri ya. Jadi Katherine merupakan warga Amerika Serikat keturunan Asia pertama yang bisa menjabat di posisi ini. Tugas Katherine adalah menegakkan peraturan impor Amerika Serikat dan juga melakukan negosiasi perdagangan dengan Tiongkok dan negara-negara lain. Jelas ini memang pas karena Katherine sendiri fasih bicara bahasa Mandarin. Sebelumnya, Katherine adalah pengacara perdagangan di House Ways and Means Committee. Dia juga ketika pemerintahan Barack Obama pernah bekerja di kantor USTR khusus untuk menangani perdagangan dengan Tiongkok. Nah, penunjukannya dianggap sebagai pendekatan yang baik untuk memajukan perdagangan Amerika Serikat dan juga membenahi persaingan ekonomi dengan Tiongkok. Di periode 2007 hingga 2014, Katherine sukses mewakili Washington dalam sengketa perdagangan yang Beijing di WTO dengan cara menjalin aliansi dengan Uni Eropa dan juga Jepang. Berikutnya ini ada tim komunikasi di Gedung Putih. Ini juga sepenuhnya dikelola oleh perempuan. Salah satunya adalah Jen Psaki yang akan mengisi pos sekretaris pers Gedung Putih. Dulu dia menjabat sebagai Direktur Komunikasi Gedung Putih di era Obama. Lalu juga ada nama Kate Bedingfield sebagai Direktur Komunikasi Gedung Putih. Sebelumnya dia adalah Deputi Manajer Kampanye tim ses Joe Biden. Ya kurang lebih sama lah ya, seperti di sini biasanya yang ikut membantu saat kampanye akhirnya dapat jabatan begitu kan. Nah, selain mayoritas perempuan, juga kabinet Biden ini dihiasi dengan banyak keturunan kulit berwarna. Kita cek di slide berikutnya. Berikutnya untuk jabatan Menteri Pertahanan ini Biden memilih Lloyd Austin. Austin akan menjadi bos Pentagon Afrika Amerika pertama di Amerika Serikat. Lloyd ini sebenarnya sudah purnawirawan ya, tapi dulu dialah yang memimpin pasukan Amerika Serikat ke Baghdad pada tahun 2003. Tapi jabatan ini juga membutuhkan konfirmasi Senat ya, karena kalau menurut undang-undang perwira militer ini harus menunggu 7 tahun sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan ketika dia sudah pensiun begitu. Tapi sebelumnya juga sudah pernah terjadi di 2017 pada Jenderal Jim Mattis, menhan Donald Trump yang pertama. Jadi harusnya ya bisa saja sebenarnya aturan ini diabaikan oleh Senat begitu ya. Austin dianggap bertanggung jawab melawan ISIS saat merebut wilayah Irak dan Suriah. Lalu berikutnya ada ini Neera Tanden. Neera adalah keturunan India Amerika yang juga terpilih sebagai Office of Management and Budget. Kalau di sini mungkin ya seperti Bappenas begitu ya. Tapi kalau di Amerika Serikat posisi ini cukup vital sebagai tim ekonomi di Gedung Putih juga. Dulunya Tanden ini menjabat sebagai Direktur Kebijakan Dalam Negeri di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan era Obama Biden. Dan Tanden ini cukup kontroversial karena kebijakan-kebijakan yang dipilih sebelumnya ini dianggap tidak berpihak pada komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Juga Tanden sempat mengusulkan pemotongan budget untuk kelayanan kesehatan masyarakat sehingga dianggap kurang pro rakyat kecil.
dan dia juga dikenal sangat kontra pada Bernie Sanders yang juga dikenal sangat kiri begitu ya. Nah, selain Tanden juga ada nama Cecilia Rose sebagai Ketua Dewan Penasehat Ekonomi. Kalau Cecilia Rose ini sebelumnya bekerja sebagai anggota Council of Economic Advisors selama pemerintahan Obama. Jadi nanti mereka berdua ini yang akan bertanggung jawab atas pengeluaran dan juga rencana kebijakan administrasi dan juga rencana anggaran Gedung Putih hingga kebijakan domestik. Memang agak berbeda ya dari di sini begitu job desk-nya. Tapi sekali lagi untuk bisa duduk di posisi ini keduanya masih butuh konfirmasi Senat. Nah, berikutnya yang juga cukup berbeda adalah keterwakilan komunitas LGBTQ di kabinet. Kita akan lihat dalam next slide. Siapa lagi kalau bukan Peter Paul Buttigieg, mantan rival Joe Biden dalam pemilihan presiden. Nah, Buttigieg dicalonkan menjadi Secretary of Transportation alias Menteri Perhubungan. Sebelumnya Buttigieg menjabat sebagai wali kota di Indiana. Nah, Buttigieg ini dikenal karena seorang penyuka sesama jenis alias homoseksual. Bila benar di-approve oleh Senat, maka Buttigieg akan menjadi anggota kabinet pertama yang secara terbuka mengakui dirinya sebagai homoseksual. Langkah ini jelas mendapat dukungan dari aktivis HAM dan juga organisasi advokasi komunitas LGBTQ di Amerika Serikat yang memuji keputusan Biden menjadikan Buttigieg ini menterinya. Selain perwakilan LGBTQ juga perwakilan imigran di kabinet, ada nama Alejandro Mayorkas. Nah, Mayorkas ini lahir di Kuba tapi besarnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Mayorkas bila terpilih maka akan menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri pertama yang adalah keturunan Latin. Mayorkas memang punya pengalaman panjang menangani masalah imigrasi. Selain pernah menjadi Deputi Sekretaris di Homeland Security, dia juga penyusun kebijakan DASA atau Deferred Action of Childhood Arrivals yang membolehkan imigran gelap untuk hidup, bekerja dan belajar di Amerika Serikat selama 2 tahun agar bisa mendapat bekal untuk dibawa pulang ketika nantinya dideportasi. Nah, ini dilakukan ketika di pemerintahan Obama. Berikutnya juga ada nama Xavier Becerra. Becerra dinominasikan sebagai Menteri Kesehatan. Sama seperti Mayorkas, Becerra juga adalah keturunan Latin. Nah, Becerra ini juga disinyalir akan menjadi target perlawanan dari Partai Republikan karena dianggap tidak punya pengalaman sebenarnya dia di bidang kesehatan. Jadi ya sekali lagi ini sebenarnya masih nominasi ya. Jadi banyak yang masih bisa terjadi. Tapi memang Biden dianggap memilih banyak anggota kabinet yang berwarna dan juga perwakilan dari komunitas-komunitas tertentu untuk memenuhi janji kampanyenya. Kita akan cek slide berikutnya. Jadi berkali-kali Biden selalu mengatakan kabinetnya akan menjadi the most diverse in history alias kabinet yang paling beragam dalam sejarah. Ya dengan pilihannya jelas akan mencapai janji itu. Kalau benar ini terjadi maka keberagaman kabinet Biden ini akan mengalahkan keberagaman dalam kabinet Obama. Artinya standar baru lagi bagi Amerika Serikat. Tapi pilihan Biden ini kebanyakan didasari oleh hubungan personal dan karir profesional yang sudah lama terjalin. Jadi banyak pihak yang berharap Biden ini sebenarnya bisa melakukan yang lebih baik dari ini gitu. Maksudnya memilih orang-orang baru yang menjabat di posisi krusial dengan prestasi yang lebih baik. Ada juga yang mengatakan Biden tertekan dalam memilih kabinet karena sebelumnya sudah menekankan akan memastikan keberagaman. Jadi ada anggapan Biden ini tertekan oleh Partai Demokrat juga. Memang kadang pemilihan kabinet ini kan banyak titipan begitu ya. Kita tentu sering mendengar hal ini sebelumnya. Yang pasti siapapun yang terpilih semoga benar-benar bisa bekerja bersama mewujudkan sinergi yang lebih baik.